Oke, halo sobat Road Ride. Masih bersama gue Irwan di sini. Sekarang kita lagi riding pakai Fazio. Wuhu. Jadi terima kasih buat Yamaha SBW nih sudah minjemin Tesla sebentar. Cuman sehari aja. Jadi kita akan keliling-keliling ibu kota dengan motor baru dari Yamaha pastinya, Yamaha Fazio nih. Wah, lampu merahnya mati. Ikut angkot. Bismillah. Oke guys. Gila. Oke sob, jadi kita bedah sedikit-sedikit ya. Ini pertama kali gua naikin Fazio. Yang menjadi perhatian adalah memang kalau kemarin pas kalian tahu bikin video Fazio versus Vespa ya. Pas bikin video Fazio versus Vespa, gue sempat bawa Vespanya temen gue yang Primavera, dan surprisingly feelingnya kayaknya 11-12 sob tuh ya. Jadi kalau kalian lagi bawa motor ini, pandangannya tuh dari dashboard ini, buset, Vespa bener atau Eropa banget gitu. Karena jarang-jarang kan kita pakai motor yang jenong-jenong. Lalu yang kedua, ini ternyata mesinnya halus, buset, 125 halus bener. Apa memang karena masih baru ya? Kilometernya baru berapa tadi? Baru di bawah 100 apa ya? Nah, jadi feelingnya halus banget. Tuh. Tuh, kayaknya beda deh, beda sama mesin Yamaha Jir sama 125 cc Yamaha yang lainnya. Feeling gua sih seperti itu. Lalu untuk dari sisi ergonomi masih nyaman banget nih. Nah, khas motor Matic memang ya. Tuh, sat. Jadi ya gimana ya? Motor Matic gitu. Tapi yang bikin gua surprisingly agak sedikit kaget ya, itu memang dari posisi ridingnya ini apa ya, nggak kayak motor Matic biasa ya. Dia sedikit bangkunya tuh kayak dalam, jadi kalian tangannya tuh agak sedikit tinggi gitu, tipe-tipe yang tenggelam di bangku gitu kan. Tuh, set. Nah, gua nggak tahu nih versi tenaga hybridnya yang mana, karena nggak ada pointernya kalau hybridnya nyala atau enggak. Cuman ada di dashboard tuh, kalau kalian lihat ada eco, ada tampilan eco-nya aja. Nanti kita coba cek lagi artikel-artikel teman-teman blogger nih. Tuh dia tuh. Jadi kalau lagi eco begini ya memang lebih smooth sih. Dia tiba-tiba muncul eco tuh, walaupun gua gas ya biasanya kan. Oke. Nah, jadi ternyata kalau kita lepas gasnya dia baru kelihatan eco-nya tuh. Jadi tangan kanan jangan nakal, tangan kanan. Ayo, sudah sekolah, sudah S2, jadi harus behave. Ini tripnya udah gue reset. Jadi dari dealer Yamaha SBW di Cipinang tadi, sekarang kita mau syuting sama Mas Dimas Eki, bikin vlognya ya. Wow. Ternyata spionnya itu kecil, ada gunanya juga sobat Road Ride. Jadi kalau misalnya kita lagi selap-selip begini, uset, karena spionnya pendek, imut, kecil begini ya, itu bikin jadi lebih pede aja gitu. Tuh. Ini coba lihat, ada jam, baterai, odo. Wah, genap 100 km trip. Jadi kayaknya gue kurang update, karena gue nggak tahu mana aja yang menandakan dia aktif hybridnya. So far sih eco-nya selalu nyala, jadi kayaknya klaimnya gue ngeliat di postnya Mas Taufik TMC nih, yang seliter bisa 96 km tuh mungkin ada benarnya juga. Kita lihat berapakah average-nya pas gue bawa. Nih habis hujan. Wow. Kita sembari jalan-jalan lucu.
Wah, ternyata di belakang ada apa, ambulannya di busway apa? Oh, ternyata ada fitur engine-nya yang auto juga. Kita gas salip. Karena masih pendek jadi masih enak ya. Cuman memang tadi kan gue bawa si Roxy itu Aerox, memang beda banget sih. Wah, kira 6 bulan ternyata pemadam kebakaran. Sepertinya ada banjir kali ya. Lalu oke, nextnya apa nih gini? Kalau gue lihat dashboard yang kecil itu ternyata cukup informatif. Setelah dinaikin juga ya jarang-jarang lihat juga ya. Cuman di bawah langit yang mendung ini terlihat cukup jelas karena dia kayak jam G-Shock ya, backgroundnya hitam, tulisannya putih. Nah, kalau malam belum tahu nih apakah dia berganti warna. Oh, wait, oke, mantap. Oh, surprisingly mirip-mirip VVA kayaknya mesinnya. Jadi kalau kita lagi udah idle di atas gitu ya, karena nggak ada RPM juga. Tapi kalau kita gas tiba-tiba, cerot. Nah, tuh dia. Oh, dia ada tarikannya. Tidak sekencang VVA tapi masih agresif. Jadi tidak pelan-pelan banget lah. Gimana kabar sobat Otlet semua? Gua doain lagi masih sehat ya. Terus sehat karena sekarang Omicron lagi ganas-ganasnya nih. PPKM udah level 3. Jadi jangan kendor, selalu minum vitamin. Oke, hijau. Hijau ya. Gas. Oke. Set. Set. Wih. Shocknya cukup lembut. Oke. Woo. Ya, coba kita gas terus. Coba kita lepas tangan. Oke, nah motornya beratnya ke kiri karena mesinnya di kiri ya. Wih. Aspal. Jebakan Batman. Wait it. Jadi cukup stabil. Dan yang pasti tadi gue coba pas di jalannya kan termasuk jalan jelek ya, belum berbatu-batu sih, cuman lagi bergelombang. Dia oke kok. So far so good sobat Otlet. Jadi cukup mantul. Redamannya juga oke. Nah, coba kita lihat. Jebret. Wih. Jebret. Oke, enak. Asik. Oke, lalu nextnya itu berarti tentang pantat ya. Tempat duduknya gimana? Ya masih berapa nih? Belum ada setengah jam kali ya. Masih oke. Tidak begitu pegel pantatnya dan cukup lebar juga. Jadi nyaman. Untuk tinggi 100, gue berapa ya? 170? Lupa terakhir ngukur, kayaknya 170 171 gitu. Untuk ukuran badan gua masih jauh banget tuh, lihat space-nya ya. Untuk kaki masih lega banget. Jadi recommended nih buat kalian yang mungkin posturnya agak lebih tinggi terus biasanya naik Vespa ya. Nah, ini bisa buat harian yang lucu-lucu kayak kita beli belut gitu ya, beli jajan-jajanan pasar, ngopi sama temen di warkop. Wah, ini lucu banget sob. Pas buat kalian yang memang mau cari motor bukan motor second ya, motor secondary ya, bukan motor bekas loh, motor kedua yang memang bergaya-gaya ala-ala Vespa gitu, tapi pengen yang hemat. Wah, ini dia cakepnya nih di sini nih. Remnya barusan di tes enak kok, cukup pakem. Dan yang gue suka dari si Fazio ini, semua tipenya sudah keyless sob. Itu yang paling penting karena apa ya,
Jadi tidak perlu khawatir lagi kan kalian ninggalin motor itu di tempat-tempat yang rame gitu. Jadi sudah pasti aman, nggak bakal di letter T-in. Jebret. Kalau berdua gue rasa agak sedikit lebih empuk mungkin ya, karena kalau sendiri itu belakang tadi shocknya kayak masih bergetar gitu. Deng. Tapi so far lebih enak dibanding gue sendirian naik Aerox. Mungkin karena shocknya Aeroxnya udah lama juga. So far masih so good. Wih, cukup smooth ya. Jadi kalau buat nyalip-nyalip angkot gitu masih oke lah. Nih kita coba tes macet-macetan sebentar. Tapi namanya motor matic mah kayaknya nggak berasa ya. Enak-enak aja gitu. Cruising dengan Fazio. Kita kebut. Wih. Jadi memang karena dia nggak ada VVA, tarikannya agak ngayun ya. Jadi kalau kita gas, oh dia ke depan, habis itu mundur, ke depan, mundur. Oke, kita pindah ke night mode. Sudah malam ternyata hari ini. Wih. Nah tadi sekilas gue sudah jabarin ya di waktu siang tadi, shocknya gimana, suspensinya, duduknya pegel apa enggak gitu ya. Nah sekarang kalian bisa melihat mungkin dari sisi dashboardnya, ternyata dia memang terang banget kalau pas malam, jadi tidak perlu takut tidak jelas ya sob, karena gue pikir sih memang tadi ukurannya kecil dashboardnya, tapi sekilas kalau kita ngelihat ya langsung pas aja gitu kan. Dia informasinya cukup untuk menunjukkan kecepatan sama bensin. Itu yang paling penting gitu. Jadi sudah lebih dari 6 jam pakai Fazio selama satu hari ini. Tadi macet-macetan oke, ya matic kagak ada yang ngalahin sob. Terus dari sisi shocknya juga enak, masih membel-membel ya, nggak bikin punggung sakit kalau kita ngehajar lubang atau polisi tiduran gitu kecil kan tuh. Lalu untuk tarikan, dari sisi tarikan memang gue masih nggak bisa tahu kapan itu hybridnya jalan atau enggak, karena gue nggak tahu dan tidak ada indikatornya. Tapi kadang gue ngerasain pada saat lagi stop gitu ya, terus kita lagi nanjak nih kayak gini, terus digas, nah itu kadang ada yang dorong gitu kan. Tapi di lain waktu juga kayak tidak ada dorongan, tapi ya tetap kenceng gitu. Jadi kayaknya memang berasa sih, berasa di waktu-waktu tertentu gitu. Jadi kayak seperti itu sob, impresi pertamanya untuk di jalanan ibu kota ya. Jadi memang seperti yang gue bilang, motor ini wajib untuk kalian yang suka sama Vespa terutama, tapi ibaratnya mau belajar dulu nih, belajar motor kan, dibanding naik Vespa terus jatuh-jatuhan. Fazio pilihan yang tepat karena dia mesinnya sudah hybrid, jadi hemat banget sob. Terus buat kalian yang sudah punya Vespa tapi mau punya kendaraan yang reliable banget buat harian, wah Fazio jelas jawabannya. Seperti itu sob. Jadi kira-kira review singkatnya seperti itu. Silahkan kalian komen kalau ada yang mau dites atau gua wakilkan untuk dicoba, monggo. Nanti sebisa mungkin gua akan kabulkan gitu. Oke, gua pamit dulu, sekarang sudah malam nih, tinggal jalan pulang biar lebih konsentrasi di jalan. Karena kalau ngomong begini takutnya pecah ya, nggak konsen gitu. Sip. Jangan lupa sob, selalu stay safe dan stay healthy. Kita jangan kendor, covid masih ada. Dan selalu like, share, dan subscribe pastinya kalau kalian suka dengan video ini, biar gue juga tambah semangat, Mas Agung tambah semangat, apalagi cocok kesayangan kita semua juga tambah semangat pastinya. Oke, salam semakin di depan dan salam gaspol. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.